Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah dengan NIM 4013111017 dari kelas 4E dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu yaitu Bu Bunga Permatasari SHMH. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali materi tentang desentralisasi, di mana yang pertama itu desentralisasi ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Yang pertama itu ada penerimaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa yang pertama itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua itu mengingat kondisi geografis. Yang ketiga itu ada kompleksitas perkembangan masyarakat. Yang keempat itu ada kemajuan struktur sosial dan budaya lokal. Yang kelima itu adanya tuntutan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi di Indonesia. Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan RI. Amandemen kedua konstitusi telah mengubah wajah pemerintah dari daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Terdapat pada pasal 18 ayat 5 1945. Perubahan kedua berbunyi, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang disusun berdasarkan desentralisasi di jalan atas dasar otonomi seluas-luasnya menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 18 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Definisi pemerintah ini ada menurut Dr. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Internasional. Ini pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas. Terus termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan atau legislatif. Terus ada badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama eksekutif. Terus ada badan-badan yang bertugas mengadili atau yudikatif. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara. Itu seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Pemerintah dalam arti presiden bersama-sama dengan kabinet. Terus ada pemerintah daerah dalam arti luas dan sempit. Pemerintah daerah dalam arti luas yaitu merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kepala daerah saja. Definisi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Dasar pemikiran pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi. Jika dilihat dari sudut ketatanegaraan sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagai wewenang dari seorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pemimpin, memancarkan peranan pemimpin sehingga terjadi demokratis dalam kegiatan organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan RI. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama itu menurut Johann Laux terdiri dari legislatif, eksekutif, federatif. Yang kedua itu menurut Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembagian kekuasaannya itu terdiri dari dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat dan mencegah kesewenang-wenangan. Yang ketiga itu menurut Miriam Budiorjo yaitu secara horizontal dan vertikal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu pada pasal 18 Undang Dasar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang dan undang-undang dasar NRI. Pengertian otonomi daerah. Yang pertama itu menurut Ateng Syafruddin, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu menurut Bagirmanan, otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus bagian urusan pemerintahan. Yang ketiga itu menurut Kuntara Magnar, otonomi daerah ini adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi otonomi itu merupakan implementasi dari demokrasi. Yang keempat itu ada menurut Indra Perwira, wujud pelaksanaan demokrasi di daerah. Azas penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama itu ada desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga itu ada tugas pembantuan. Azas otonomi daerah. Yang pertama itu desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan azas otonomi daerah. Yang kedua itu dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, instansi vertikal, dan atau bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga itu ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau antar tingkatan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Terus selanjutnya itu ada 3 tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada politik, yang kedua itu ada sosial dan budaya, yang ketiga itu ada ekonomi. Tujuan otonomi daerah yang pertama itu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua itu pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga itu ada pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang kelima itu menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jenis otonomi. Yang pertama itu ada material, terdiri dari rinci, tegas, limitatif. Yang kedua itu formil, tidak ada batas kecuali urusan pusat dan daerah tingkat atasnya. Yang ketiga itu real atau kombinasi material dan formil. Azas pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari 3. Yang pertama otonomi luas, yang kedua otonomi nyata, yang ketiga otonomi bertanggung jawab.
Terus ada prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua itu otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan provinsi hanya otonomi terbatas. Yang ketiga itu ada pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat itu harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota, tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima itu harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam itu ada azas dekonsentrasi, diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Problematika otonomi daerah yang pertama itu ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah kaya SDA dengan daerah yang miskin SDA. Yang kedua itu semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. Yang ketiga itu ada legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Yang keempat itu adalah adanya konflik horizontal dan vertikal. Dan yang kelima itu kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Desentralisasi otonomi daerah, arah ODA di era globalisasi. Yang pertama itu desentralisasi politik, yang kedua itu desentralisasi administratif, yang ketiga itu desentralisasi fiskal, yang keempat itu desentralisasi ekonomi, yang kelima itu local welfare. Dimensi-dimensi desentralisasi. Yang pertama itu ada desentralisasi politik, di mana pengembangan demokrasi di tingkat lokal, politisi, bikrat, dan grassroots. Yang kedua, masyarakat bebas memilih pimpinan pemdanya atau political equality. Yang ketiga ini ada penguatan lokal, lembaga lokal, DPRD, institusi politik lokal lainnya sebagai partai politik. Civil service dalam kelompok kepentingan lainnya. Yang keempat itu meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Desentralisasi fiskal, pertama itu ada transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Yang kedua itu kemampuan daerah untuk self-financing dalam memperoleh atau meningkatkan pendapatan dan membiayai pengeluaran atau alokasi dan distribusi. Yang ketiga itu ada Pemda menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Yang keempat itu ada Pemda dapat melakukan pembiayaan bersama dengan sektor swasta dan dapat penyertaan modal atau pinjaman lokal lainnya. Terus ada desentralisasi administrasi. Yang pertama itu ada delegasi kekuasaan atau kewenangan atau urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Yang kedua menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga ada Pemda lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat ada Pemda lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Atau Pemda transformatif, kolaboratif, inovatif, dan digital. Terus ada otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang. Unsur pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam ketentuan tersebut terdapat 5 hal pokok, yaitu 1. Negara mengakui, yang kedua negara menghormati, ketiga yang diakui dan dihormati itu adalah satuan-satuan pemerintahan daerah, yang keempat satuan-satuan pemerintahan daerah dimaksud bersifat khusus dan istimewa, yang kelima satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa tersebut diatur dengan undang-undang. Apa yang dimaksud dengan negara mengakui? Pengakuan tersebut harus bersifat retrospektif atau bersifat proaktif. Otonomi khusus atau otonomi asimetris. Daerah istimewa atau daerah khusus ini memiliki hak otonomi khusus. Yang pertama itu otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas, integritas atau integrasi dan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah. Otonomi khusus dalam literatur sering disebut sebagai otonomi asimetris atau desentralisasi asimetris. Kedua, otonomi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi modal
untuk menampung khusus yang melekat pada daerah tersebut. Otonomi khusus. 1. Filipina telah memberikan otonomi kepada Mindanao sejak 1996 dan Papua New Guinea memberikan otonomi khusus kepada Bougainville pada tahun 2002. Yang kedua itu dalam konteks Indonesia, otonomi khusus sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka. Yang ketiga, penerapan desentralisasi asimetris untuk daerah istimewa Yogyakarta sangat berbeda dengan justifikasinya dengan khusus pemberian otonomi bagi Aceh dan Papua. 4. Alasan yang melatar belakangi juga sangat berbeda. Keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta semata-mata dilandasi kriteria adanya asal-usul dan susunan asli sebagai Zelfverbunde Landschapen, sedangkan untuk khusus Aceh dan Papua adalah merespon dinamika masyarakat. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Khusus Jakarta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan desentralisasi dengan dekonsentrasi. Yang pertama itu desentralisasi. Terdapat pada yang pertama ada transfer of authority, yang kedua ada volici makin et volici executing, yang ketiga yang diserahi adalah satuan politik atas dasar wilayah masyarakat hukum yang disebut sebagai daerah otonom. Yang keempat itu muncul lembaga representatif di tingkat lokal dengan pemilihan. Yang kelima, wilayah dibentuk dalam jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keenam, terdapat otonomi karena adanya penyerahan wewenang, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan. Yang ketujuh, keputusan pejabat dalam pemerintahan daerah tidak dapat langsung dibatalkan oleh pemerintahan pusat. Yang kedelapan, hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah otonom adalah hubungan organisasi. Nah, yang kedua itu adalah dekonsentrasi. Yang pertama ada delegation of authority, yang kedua volici execution authority only, yang ketiga itu yang diserahi adalah pejabat pusat ditempatkan di pelosok tanah air. Yang keempat itu munculnya aparat pusat di pelosok tanah air yang dilakukan dengan penunjukan. Yang kelima itu aparat pusat tersebut memiliki wilayah kerja dengan jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keenam, wilayahnya disebut wilayah administrasi. Yang ketujuh, keputusan pejabat lokal dapat ditiadakan atau dibatalkan oleh pejabat atasannya. Yang kedelapan itu adalah hubungan yang terjadi antara pejabat yang tersebar di pelosok tanah air dengan atasannya adalah hubungan intraorganisasi. Dasar pertimbangan pelaksanaan tugas pembantuan. 1. Keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. 2. Sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah. Yang ketiga itu perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah. Terus ada penyerahan wewenang terdiri dari 1. Menteri wewenang, 2. Manusia yang diserahi, 3. Wilayah yang diserahi wewenang. Terus ada cara penyerahan wewenang. Yang pertama itu ada ultra vires doctrine, yang kedua open and arrangement. Klasifikasi urusan pemerintahan. Ada absolut, di mana absolut ini terdiri dari 1. Pertahanan, 2. Keamanan, 3. Agama, 4. Justisi, 5. Politik luar negeri, 6. Moneter dan fisikal. Terus ada urusan berdasarkan SPM atau standar pelayanan minimal. Konkuren ada 2. Yang pertama itu ada wajib, di mana terdiri dari pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Yang kedua itu ada pilihan. Terus ada urusan pertahanan umum, di mana terdiri dari 1. Pembinaan wawasan kebangsaan. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar sara. Yang keempat, PKS atau perjanjian kerjasama. Yang kelima itu ada koordinasi tugas antar instansi yang ada di daerah. Terus yang keenam itu ada pengembangan demokrasi. Selanjutnya yaitu ada urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan daerah. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar,
di mana ada 6 urusan. Yang pertama itu ada urusan pendidikan, yang kedua itu ada kesehatan, yang ketiga itu ada pekerjaan umum, yang keempat itu ada penataan ruang, yang kelima ada perumahan rakyat dan kawasan, yang keenam itu ada pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Selanjutnya ada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, di mana ada 13 urusan. Yang pertama itu pemberdayaan perempuan, yang kedua perlindungan anak, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat pangan pertahanan, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang ketujuh pemberdayaan masyarakat dan desa, yang kedelapan itu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang kesembilan ada perhubungan, yang ke-10 itu ada komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang ke-11 itu ada penanaman modal, dan 12 kepemudaan dan olahraga. Yang ke-13 itu ada statistik. Nah, selanjutnya itu ada urusan pemerintahan pilihan, di mana terdapat 8 urusan. Yang pertama itu ada kelautan dan perikanan, yang kedua ada pariwisata, yang ketiga pertanian, yang keempat kehutanan, yang kelima energi dan sumber daya, yang keenam ada mineral, yang ketujuh ada perdagangan, yang kedelapan ada perindustrian dan transmigrasi. Selanjutnya ada urusan berbasis ekosistem, yang pertama kelautan dan perikanan, yang kedua kehutanan, yang ketiga energi, yang dan keempat itu sumber daya mineral. Nah, selanjutnya itu ada prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren, di mana yang pertama ada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang kedua, prinsip efisiensi, di mana penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang planning tinggi yang dapat diperoleh. Terus yang ketiga itu ada prinsip eksternalitas, di mana penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan. Yang keempat ada prinsip kepentingan strategis nasional, di mana penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategi nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan daerah provinsi yang bercirikan kelautan. Yang pertama, kewenangan untuk mengelola SDA di laut yang ada di wilayahnya paling jauh 12 mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kelautan. Yang kedua, kewenangan meliputi yang pertama, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak bumi dan gas bumi. Ini terdiri dari pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Terus urusan pemerintahan pusat memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, saat lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, lintas pengguna daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, lintas manfaat atau dampak negatif daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, lebih efisien jika dikelola pemerintah pusat. Yang kelima, berperan strategis bagi kepentingan nasional. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan kembali dari materi-materi yang telah didiskusikan di kelas beberapa pertemuan yang lalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.